melihatnya dari berbagai aspek, eh, ya dari segi politik domestik dan juga politik internasional. Jadi saya kira demikian sebagai eh, apa ini sebagai tambahan wacana dari berbagai pandangan yang sudah dilontarkan oleh para tokoh, para pengamat, dan akademisi dari siapapun, karena udah banyak sekali komentar tentang hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hari ini podcast Langit 7 agak berbeda karena saya tampil sendirian. Ini berkat kondisi yang sangat berbeda setelah melihat penampilan Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sangat menggemparkan saat tampil di forum PBB. Ini sebuah sejarah baru buat Indonesia ya, karena apapun kita sangat bangga sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa melihat presiden kita tampil sangat memukau di forum PBB yang disaksikan oleh seluruh pimpinan dunia dan disaksikan oleh seluruh rakyat dunia. Ini sungguh sangat membanggakan bagi Indonesia. Tentu saya melihat dari perspektif yang lain juga, karena sebelum saya mencoba mengurai tentang penampilan Presiden Prabowo Subianto di forum PBB, saya agak mundur ke belakang sedikit, bahwa Presiden Prabowo ini sebelumnya telah menghadapi satu problem domestik yang sangat serius, di mana ada pergolakan demo yang sangat besar, yang kemudian sangat menyentak seluruh rakyat Indonesia. Karena itu terjadi demo di mana-mana. Namun Presiden Prabowo sangat taktis dalam mengelola persoalan-persoalan domestik ini dan kemudian memberikan solusi yang sangat cepat. Karena tuntutan masyarakat pada saat demo besar-besaran itu adalah sangat mendasar, karena terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan kondisi ekonomi yang stagnan gitu. Ini yang kemudian munculnya atau menjadi pemicu masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa dan juga kalangan buruh, kemudian kalangan komunitas ojol, mereka berdemo di jalan-jalan menuntut perbaikan dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan apa yang dilakukan Presiden cukup cepat, di mana tuntutan-tuntutan itu sebagian sudah direspon dan diberikan solusi dengan baik. Salah satunya adalah Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle para menterinya. Ini yang cukup mengagetkan. Bahkan yang di-reshuffle ini tidak main-main, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, di mana profil Bu Sri Mulyani ini di level internasional sangat diakui, bahkan dunia sangat mengakui kehebatan Ibu Sri Mulyani. Sehingga posisi Bu Sri Mulyani ketika di reshuffle menimbulkan reaksi yang sangat banyak, baik di dunia internasional maupun di domestik sendiri, karena muncul keraguan apa betul keputusan Presiden Prabowo mereshuffle Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Apalagi penggantinya yang juga bikin orang was-was dan cemas. Sebagian menilai, wah ini serius apa enggak nih presiden ini mereshuffle ini. Karena penggantinya ini adalah Bapak yang tadinya adalah kepala LPS, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewo, di mana beliau ini sudah kena stigma sebagai koboi gitu. Apalagi Sri Mulyani sendiri juga menyebut gaya koboi. Dan ini yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan, apa betul Pak Purbaya ini bisa
menghandle di sektor keuangan, bisa menggantikan peran Ibu Sri Mulyani yang semua udah percaya bahwa Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan yang sangat hebat gitu. Tapi tetap Pak Purbaya ini santai saja menanggapi pandangan-pandangan sinis, miring gitu. Bahkan malah justru Pak Purbaya ini menunjukkan sikap optimisme yang luar biasa. Kemudian banyak orang mencerna dengan gagasan-gagasan yang dilontarkan pada saat pertama menjadi Menteri Keuangan itu, misalnya dia memberikan optimisme dengan pertumbuhan yang tinggi sampai 8%. Ini luar biasa. Dan kemudian dia juga mengambil kebijakan mengambil uang di BI 200 triliun kemudian dimasukkan ke Bank Himbara ini untuk menstimulus agar perekonomian bisa tumbuh kembali, bisa berkembang kembali, bisa bergerak kembali. Ini logika-logika yang dikembangkan oleh Pak Purbaya ini luar biasa, dan akhirnya masyarakat mulai mempercayai karena memang efeknya di indeks saham juga bagus, kemudian kondisi ekonomi juga mulai percaya, market juga mulai percaya. Inilah yang kemudian perbincangan mengenai Pak Purbaya ini yang sifatnya negatif mulai berkurang. Jadi apa yang diambil keputusan oleh Presiden Prabowo ini cukup baik karena ternyata dalam waktu 2 minggu sudah memberikan dampak yang sangat baik. Pun juga hal yang sama, Presiden Prabowo juga berani mengambil risiko dengan mereshuffle orang Pak Jokowi ya, seperti Menteri Komdigi Pak Budi Ari. Itu orang yang dikonotasikan atau disimbolkan sebagai orang kuatnya Pak Jokowi. Tapi Presiden Prabowo masih berani mengambil risiko dengan mereshuffle Bapak Budi Ari. Padahal pada saat kasus judol itu meletup, Pak Budi Ari sempat melontarkan kalau sampai ada apa-apa dengan dirinya, akan bongkar semuanya. Tapi nada-nada ancaman seperti itu pun ternyata tidak berpengaruh bagi Bapak Presiden Prabowo, dan akhirnya tetap Pak Budi Ari juga di reshuffle. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Erick Thohir, kemudian Menpora juga di reshuffle. Bedanya kalau Pak Erick Thohir posisinya di replace dan dia tetap menjabat sebagai menteri dan dipindah di Menpora. Ini tapi apapun, Pak Erick Thohir ini adalah orang kuat karena di belakangnya juga dia termasuk keluarga 9 naga, tapi buat Pak Prabowo ternyata itu tidak ada masalah. Kalau sudah diambil keputusan perlu di-reshuffle, namanya siapapun tetap di-reshuffle. Dan ternyata memang juga bagus karena akhirnya Pak Erick Thohir bisa fokus membenahi olahraga di Indonesia. Yang tadinya hanya membenahi sepak bola, sekarang dia tentu akan berpikir membenahi semua cabang olahraga. Karena cabang-cabang olahraga ini Indonesia termasuk ketinggalan dengan negara-negara lain. Sehingga dengan posisi Pak Erick Thohir ini masuk di Menpora, tentu akan bisa membuat masa depan olahraga Indonesia akan lebih baik. Jadi saya melihat keputusan Pak Prabowo ini sangat bagus dan sangat strategis ketika memindahkan Pak Erick Thohir ke Menpora. Hal yang sama apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini juga adalah dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi ketika digoyang oleh demo yang begitu besar, Pak Prabowo kemudian menjawab dengan berbagai tindakan yang sangat baik, yang sangat pro rakyat. Salah satunya adalah bagaimana beliau itu atau presiden kita itu berani membongkar problem-problem korupsi yang melibatkan orang-orang kuat. Dan ini Pak Prabowo tidak main-main gitu. Apakah itu dugaan korupsi yang di Kementerian Agama, dugaan korupsi yang di Kementerian Pendidikan Tinggi, yang melibatkan Pak Nadiem Makarim, dan banyak korupsi lagi
hal-hal yang saat ini dibongkar oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini luar biasa. Jadi problem ketidakpuasan masyarakat yang diluapkan dengan demo itu kemudian dijawab oleh Presiden Prabowo dengan jawaban-jawaban yang kemudian bisa dirasakan saat ini, di mana problem-problem domestik dijawab dengan baik, yang kemudian masyarakat bisa memahami apa yang dilakukan Presiden Prabowo. Nah, ketika sudah bisa menyelesaikan sebagian problem domestik, Pak Prabowo punya keleluasaan dan sekarang Pak Prabowo mencoba untuk berperan di forum internasional, di mana pada saat tampil di forum PBB ini Pak Prabowo luar biasa. Jadi karena Presiden sudah merasa tidak ada beban dengan domestik, Presiden Prabowo pada saat tampil di forum internasional merasa confident karena masalah urusan domestik dia bisa selesaikan, bisa urai dengan baik. Maka pada saat tampil di forum internasional ini, Bapak Presiden Prabowo itu sungguh memberikan kesan sebagai kepala negara yang luar biasa. Jadi Indonesia yang selama ini masih terkesan di lapis kedua atau lapis ketiga di antara bangsa-bangsa besar yang lain, pada saat Presiden Prabowo sekarang ini tampil, posisi Indonesia ini udah equal dengan bangsa besar yang lain. Bahkan saya bisa melihat secara keberanian Presiden Prabowo ini sudah maju lebih selangkah dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Bagaimana tidak, dalam konflik Gaza yang begitu rumit, Presiden Prabowo berani tampil maksimal yang memukau di forum PBB itu, dan dengan gaya pidatonya yang agitatif, dengan background intelektual yang baik, dengan background kewibawaannya yang sangat baik karena dia punya background militer yang juga yang sangat kuat, maka disitulah kemudian Presiden Prabowo bisa tampil luar biasa. Ini yang kemudian dunia terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di forum PBB. Tentu rakyat Indonesia akan bangga karena bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri, baik melalui televisi, baik melalui medsos, bagaimana komentar rakyat dunia, bagaimana komentar para kepala negara dunia dengan memuji terhadap penampilan Presiden Prabowo. Yang jelas, Indonesia akan terbawa secara brand, akan terbawa oleh brandnya Presiden Prabowo, sehingga negara-negara lain akan makin tertarik dengan Indonesia, akan makin tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia, baik secara politik maupun secara ekonomi, karena peran Presiden Prabowo ini yang membuat Indonesia terkejut, terkesima, dan tertarik untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Nah, saya melihat ada hal-hal yang menarik dari penampilan Presiden Prabowo di forum PBB ini. Jadi kalau saya melihat selain Presiden Prabowo mendapat pengakuan dunia yang dipuji habis oleh rakyat dunia, bukan rakyat Indonesia saja, rakyat dunia dan kepala negara dunia, bahkan Trump pun secara personal memuji pidatonya Presiden Prabowo. Jadi saya melihatnya ada efek yang sangat menarik untuk masa depan Presiden Prabowo. Jadi dengan pidato yang sangat bagus itu, kalau orang-orang sebagian orang
sebagian pengamat melihat ini Bung Karno kedua ini. Dulu Bung Karno juga pernah mengwujudkan dunia pada saat tampil di Forum PBB 1960. Nah, sekarang ada kepala negara Indonesia juga, Presiden Prabowo bisa tampil yang bahkan luar biasa. Nah, saya merasa punya pandangan lain bahwa efek dari penampilan Presiden Prabowo ini untuk ke internal secara domestik itu juga akan memberikan pengaruh yang besar. Paling tidak, rakyat Indonesia secara batinnya akan mendorong bahwa Presiden Prabowo untuk diberi ruang lebih panjang untuk memimpin Indonesia. Karena kepemimpinannya yang luar biasa ini, yang dunia kagum dengan dia, tentu wajar kalau rakyat Indonesia, meskipun pemerintahnya juga baru berjalan 1 tahun, tapi pasti dalam gunjingan politik akan tertarik untuk mendorong Presiden Prabowo untuk lebih panjang lagi memimpin Indonesia. Karena bagaimana tidak, Presiden Prabowo udah secara internasional mendapat pengakuan luar biasa dan bisa membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara besar. Ini yang membuat posisi Pak Prabowo secara politik sangat diuntungkan di internal Indonesia. Dan selain itu saya melihat masa depan politik Pak Prabowo secara internasional, ke dunia internasional, juga akan bisa berdampak positif. Paling tidak, ada gambaran, ada peluang untuk masa depan politik Pak Prabowo tatkala tidak lagi menjabat presiden di Indonesia. Itu ada peluang dunia paling tidak bisa menominasikan Pak Prabowo itu bisa menjadi kandidat sekjen PBB. Karena pantas beliau itu memimpin PBB karena figurnya yang berani, berwibawa, punya background dan intelektualnya yang sangat kuat. Dia bisa punya skill personal approach yang baik dengan pimpinan-pimpinan negara-negara besar. Mereka semua bisa dirangkul oleh Presiden Prabowo, maka masa depan karir politik di dunia internasional Presiden Prabowo ini punya peluang untuk menjadi sekjen PBB. Ya, kita doakan semoga Pak Prabowo ini paling tidak kalau benar-benar bisa menjadi sekjen PBB, Indonesia juga ikut bangga. Kira-kira itulah bacaan saya melihat prestasi quote and quote Presiden Prabowo saat tampil di forum PBB. Jadi secara domestik punya nilai positif, rakyat Indonesia akan jatuh cinta, makin jatuh cinta sama Presiden Prabowo. Di dunia internasional, rakyat internasional, kepala-kepala negara dunia internasional juga respect dan simpatik kepada Presiden Prabowo. Sehingga ketika ada pergantian sekjen PBB, saya punya keyakinan Presiden Prabowo termasuk salah satu nomini yang bisa dipropos untuk menjadi sekjen PBB. Nah, kira-kira saya melihatnya begitu. Namun ya lagi-lagi Presiden Prabowo ini adalah pemimpin politik juga. Nah, kembali ke internal Indonesia lagi. Presiden Prabowo harus tetap aware dengan situasi politik di dalam negeri. Karena bagaimanapun Presiden Prabowo ada 2 hal yang tetap harus dikontrol. Bagaimana progres perkembangan ekonomi Indonesia. Karena itu ini yang akan memberikan garansi, jaminan terhadap kedamaian Indonesia.
karena merasa problem ketenaga kerjaan, problem ekonomi, problem pangan, semua bisa teratasi dengan baik. Jadi ada hal-hal yang tetap oleh Presiden Prabowo tetap kontrol, tetap monitor dengan baik, bagaimana kondisi ekonomi di dalam negeri harus tetap dipastikan berjalan ke depan, berjalan progres, memiliki progres yang sangat baik. Dan yang kedua, secara politik, Presiden Prabowo tetap harus aware. Meskipun Presiden Prabowo itu punya kekuatan, baik di dalam negeri karena dengan koalisi partainya itu kuat, dan kemudian juga punya dukungan internasional yang kuat, namun harus tetap aware bahwa musuh dalam selimut Presiden Prabowo, dalam pemerintahan Presiden Prabowo itu masih banyak. Ini kalau Presiden Prabowo santai-santai saja, tidak menganggap bahwa ada musuh dalam selimut, itu bisa berbahaya. Jadi bisa ledakan kedua itu bisa terjadi, atau ledakan ketiga itu bisa terjadi. Maka Presiden Prabowo tetap harus aware dan tetap harus berusaha membersihkan musuh-musuh dalam selimut agar bisa memastikan perjalanan bangsa ini ke depan itu sampai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi ini penting agar perjalanannya dalam membangun bangsa ini, membawa bangsa ini, menakodai bangsa ini tidak terseok-seok. Bayangkan udah namanya harum di dunia internasional, ternyata di dalam negeri dikebiri oleh musuh-musuh dalam selimutnya. Itu kan malu ini. Maka bagaimanapun Presiden Prabowo tentu dibantu oleh timnya harus bisa membersihkan musuh-musuh dalam selimut itu. Dengan cara ini pemerintahan Prabowo di domestik akan makin baik dan di dunia internasional juga akan makin baik karena performan dari Indonesia yang tentunya akan dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya ternyata bagus, pasti dunia internasional juga akan lebih hormat lagi pada Indonesia dan juga pada Presiden Prabowo. Jadi kira-kira itulah perspektif lain dari Langit 7 dalam melihat penampilan Presiden Prabowo di PBB itu, melihatnya dari berbagai aspek, ya dari segi politik domestik dan juga politik internasional. Jadi saya kira demikian sebagai sebagai tambahan wacana dari berbagai pandangan yang sudah dilontarkan oleh para tokoh, para pengamat dan akademisi dari siapapun, karena udah banyak sekali komentar tentang hebatnya Pak Prabowo. Tapi Langit 7 mencoba memberikan perspektif lain atau dengan angle lain dalam melihat penampilan Presiden Prabowo di forum PBB ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan lain dari pandangan-pandangan yang sudah ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.